Aduh. Hai. Kita balik lagi. Gue gak keulang kayak kemarin. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Jadi ini kita lanjut lagi untuk episode yang kemarin. Karena seperti yang kalian lihat, kemarin ada kejadian yang tidak kita mau ya. Iya, jadi bagi kalian yang udah nonton part 1 pasti tahu apa yang terjadi gitu. Dan buat kalian yang belum nonton part 1, jangan nonton ini dulu. Nonton dulu. Iya. Kalian harus nonton part 1 dulu. Iya. Ya kan? Ya. Jadi kemarin itu kita berhenti pas teman Cerita kita dari gue, profesi. abis gue ya, Iya, gue. abis Medi. Iya, habis Habis Medi. lu, Gua Pas mau masuk. Sekara mau masuk, Terjadilah sesuatu. terjadilah sesuatu. yang tidak sepatutnya terjadi. Semua gara-gara Mas Tony. Kesel deh gue. Karena hukumannya dia yang terakhir cerita ya. Iya. Anjir. Ya. Enggak, gue kira tuh dengan ini kan beda dari part 1 ya posisinya ya. Iya. Gue kira tuh gue bakal nggak ngadep jendela ataupun pintu. Tetep aja begini. Nah, buat kalian yang nggak tahu itu maksudnya apa, nonton part 1. Iya. Ya, jadi yang buat kalian yang baru nonton yang segmen ini, kita kali ini tidak menceritakan kisah yang seperti yang episode 1 sampai 4 ya. Ya. Jadi kali ini kita mengundang teman-teman kita dari profesi. Ya, Ada Kara, Medi dan Tony. ya minus Ridwan. Iya, minus Jangan lupa. Karena Ridwan itu istrinya lagi hamil, jadi jadi dia berhalangan. ya, jadi nggak bisa sebebas kita lah. Gini, Iya, betul. Ya. Jadi episode kali ini kita mau membagi cerita dari masing-masing kita yang belum pernah diceritain ke siapa-siapa. Gitu. Jadi Ya. dari yang part 1 kemarin udah bagian gua sama Median cerita. Jadi yang untuk episode yang part 2 ini tinggal punya si Kara, Adam dan Tony Ya. terakhir. Hopefully enggak ada apa-apa ya. Kali ini. Web. Amin. Itu kopi belum ada placement, Web. Oh iya, maaf. Iya. Oh iya, Tapi kalau ada mau placement, Boleh banget nih. Colek. bisa, udah ada. Ayo Yang bisa punya brand coba. bisa kita percepat mungkin. Belum cerita tapi tangan gue udah dingin loh. Oh gitu, AC AC, mungkin, Bang. AC Oke. jadi. Coba. Terakhir itu kita nyampe si Kara mau cerita. Iya. Ayo. Gimana? Oke. Kita lanjutin. Jadi ini cerita mistis yang gue alamin sendiri ya. Betul. Ya. Berhubung gue sebenarnya jarang mengalami kejadian-kejadian berbau gaib. Tapi Yes. ini adalah salah satu yang menurut gue lumayan creepy. Entah ini gaib atau tidak gitu ya, gue nggak tahu. Mungkin kalian sendiri bisa menilai. Jadi ceritanya ini di kantor gue yang lama. Oke. Kantor gue yang pertama banget. Dulu itu gue ngantor di sebuah gedung di bilangan Tanah Abang. Kenapa? Enggak, Ya, gue kemana? gue mau fokus lagi ke lu aja, gue nggak mau ngeliat ke sana. Siap. Ya, Oke, biar ini nggak ada part 3. Sebagai pemandu Iya. podcast gue menyarankan lu agak serong kemarin. Enggak, Iya, lu bisa arah sini aja. Iya. Pokoknya lu liat gua. Iya. Iya, gue ngeliat mukanya tuh tegang-tegang gitu Iya. loh. Jadi kan Ini FGD, fokus group discussion aja dulu. fokus. Fokus ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Gedungnya di Tanah Abang dan dia udah gedung nggak tua-tua banget sih, tapi bukan gedung yang baru dibangun lah intinya. Oke. Nah, gue ngantor itu di lantai 7. Right. Dan emang gue sering denger sih kata orang-orang itu gedungnya lumayan spooky. Tapi gue Oke. sendiri nggak pernah ngerasain apa-apa karena gue juga bukan orang yang sensitif sama hal-hal kayak gitu kan. Satu kali gue nemenin teman-teman gue anak produksi. Jadi kita tuh punya kayak tim produksi video gitu. Mereka lemburan nih sampai jam berapa ya? Hampir tengah malam lah. Gue lupa persisnya jam berapa. Kita di situ posisinya ada, gue lupa berapa orang, mungkin bertujuh. Yang pasti ada 2 cewek, sisanya cowok-cowok. Ceweknya gue sama teman kosan gue. Terus udah gitu kita turun lah dari kantor, dari lantai 7 itu. Ya. Dengan posisi udah nggak ada orang lagi di kantor. Jadi tinggal kita sendiri Oke. di lantai 7 ya. Nggak tahu di lantai lain. Terus kita turun nih naik lift. Santai aja kan. Seperti biasa. Pas lagi turun nih tengah-tengah udah Di lift nih. di lift. Pintu udah ketutup dan kita udah turun kan. Serem banget sih. Lu bisa kemana-mana. Iya benar banget. Kayak cubicle gitu kan. Udah, lu mau kemana? Iya. Tadi juga Ya capek. udah di situ-situ aja. Terus? Nah, waktu kita tengah-tengah lagi turun mau ke ground, tiba-tiba liftnya kayak jegrek. Berhenti tuh. Gimana? Gue nggak tahu itu berhenti atau mau jatuh. Pokoknya yang gue tahu itu goyang dan kayak bunyinya kencang banget kayak ber gitu. Kita kan udah panik ya, kayak pegang-pegang tembok tapi nggak ada yang bisa dipegang juga kan. Jadi kayak gimana gitu kan. Terus yang lebih kacaunya lagi pas ngelihat angka indikator lantainya itu tuh dia kedip-kedip. Nggak kelihatan itu lantai berapa.
Udah gitu kita udah panik nih kan di dalam lift. Berapa orang? Itu 6 apa 7 orang lah, gue lupa persisnya ya. Oke. Terus di tengah posisi kayak gitu kita udah yang kayak gimana nih gitu kan. Semuanya kayak mau merapat ke dinding tapi nggak ada yang bisa dipegang. Jadi ya udahlah kita nempel aja yang penting kan. Iya. Terus si lift itu goyang-goyang kan. Berapa lama gue nggak inget persisnya. Enggak, itu karena goyangnya terus-terusan. goyang. Yap. Goyang. Gara-gara dilanjut gak? Nggak usah didetailin gitu, gue kebayang soalnya. Iya, itu serem banget sih. Maksudnya gara-gara lu panik dan gerak-gerak atau? Enggak sih ya, karena memang dia pas kita lagi Kayak diem kayak itu dia lift tiba-tiba mungkin gitu. kalau dari yang cepet terus tiba-tiba pelan kayak goyangannya itu. Iya. Kayak TikTok sih. Pokoknya goyang, Oke. goyang. Gue udah ngeri itu jatuh dong. Dan kalau jatuh dari lantai 7 lumayan kan, mendaratnya di bawah. Pas kita lagi panik-panik gitu, tiba-tiba pintunya kebuka. Aduh. Kalian tahu kebukanya di mana? Di mana? Di lantai 11. Enggak, tapi lu mencetnya turun. Turun lah ngapain Lu kita dari, ke lu dari 11? lantai mana tadi sore? 7. Pas lu dari 7 tuh lu ngerasa lu turun. Iyalah orang kita mencetnya tombol turun. Kebuka-buka di lantai 11. Lu enggak ada ngerasa kayak naik. Enggak. Enggak tahu ya, mungkin karena udah panik dan goyang-goyang. Jadi kita enggak tahu itu sebenarnya lagi naik apa turun. Lu tuh lantai 11 pas lu keluar maksudnya ada angka di lantai itu atau dari angka si Kalau dalam lift nggak itu? salah, biasa kan di gedung-gedung itu ada tanda Iya, lantainya iya. nggak sih? Nah di situ kita ngeliat itu lantai 11. Anjir, naik 4 lantai, coy. Iya, bukannya turun malah naik ya kan? Kebuka di lantai 11. Untungnya di lantai 11 masih ada orang yang ngantor. Hah. Jadi kantor yang di paling atas tuh gue lupa kayak semacam bidang farmasi, apalah gitu. Ada orang-orangnya dan mereka kayak pas banget lagi berdiri di depan lift. Begitu kita kita belum keluar, kita baru kebuka doang pintunya. Muka kita panik banget kan. Untungnya kita ngeliat di depan ada orang, tapi kita masih yang kayak turun gak nih Iya, gitu. iya, keluar Jadi apa enggak gitu. Iya, karena kita masih shock terus kayak anjir ini di mana masih gitu, masih belum sadar banget. Tapi terus mau diem di lift juga nggak berani, takutnya kenapa-napa lagi kan. Mendingan kita turun aja. Akhirnya kita lari turun terus gitu. Orang-orang yang di lantai 11 tuh pada kayak kenapa gitu kan. Kok panik-panik banget nih anak-anak. Terus kita bilang lah, iya tadi kita tuh maunya turun di lantai 7 tapi entah kenapa goyang terus gitu malah naiknya ke lantai 11 gitu kan. Nginep itu di kantor. Ya Aneh enggak banget. dong, itu males banget sih gua kebayang itu juga. Jadi setelah kita udah agak tenangan walaupun itu masih wah berpacu banget deh tuh jantung gua ya kan. Dalam melodi ya. Akhirnya kita memutuskan waktu itu menyimpulkan sih kayaknya liftnya rusak. Error. Kayaknya Itu defensif paling Iya, bener. alasan Iya dong. humanis aja. Iya dong. Yang kita heran Iya. yang kita heran kenapa mesti tengah malam juga gitu kan. Kenapa nggak siang-siang aja lo errornya gitu. Biar takutnya kurang dikit. Iya anjir. Kejadiannya berapa tadi ini? Gue lupa persisnya tapi kayaknya jam 11 jam 12 lah. Oh, shit. Udah nyaris tengah malam. Yang aneh sih, yang aneh pas dia ngerasa turun tapi pas kebuka Malah 11. Iya itu horor Itu sih. itu Cuman bisa kalau dipencet sama orang atas kan? Ya cuma kan problemnya dia ngerasa turun pas masuk. memang turun karena kan udah nggak ada orang yang Iya. jam segitu udah sepi Iya. lah kan. Kalaupun itu lantai 11, harusnya pas dia masuk dia ngerasain naik. Kalau itu make sense. Ini gue udah nggak berasa apa-apa. Lanjut kali ya. Iya. Ya sebenarnya sih intinya begitu kita turun terus kita ceritalah sama orang-orang lantai 11 kan kejadiannya gini. Terus gitu ya udah lapor aja sama satpam di bawah gitu, mereka menyarankan gitu. Akhirnya kita nggak mau lagi dong lewat, kita lari lewat tangga emergency. Terus Lu udah lewat gitu, tangga. ya iya 11 lantai. Terus udah gitu kita cowok berapa tadi ya sekitar 5 orang ya, 2 cewek. Gue cewek paling belakang. Laki-laki gak ada yang berani, semua lari. Itu laki banget kayaknya. Itu lari Gentle, kebirit-birit kayak anak ayam, sumpah. Perlu reconsider gender. Temen Anda. Iya. Pokoknya gitu sampai kita di ground terus kita langsung lapor satpamnya, Pak ini nggak bener nih liftnya nih error gini kita tadi maunya turun malah naik ke lantai 11 gitu. Oke. Ya udah akhirnya kita pulang. Singkat cerita besoknya kalau nggak salah lift itu diperbaikin lah. Jadi nggak bisa dinaikin dulu untuk sementara. Tapi satpamnya nggak ada yang kayak cerita emang biasa begitu malam gitu. Enggak sih. Ya udah, Enggak berarti itu rusak aja. mungkin ya kita positif thinking aja. Rusak. Rusak Ya, aja. tapi lumayan bikin gua sport jantung intinya. Ya, Gitu aja sih. Jadi bagi Yang ada yang kalian, nggak make sense. iya. Jadi bagi kalian yang ngantor di lantai 7 Atau yang lebih tinggi. atau yang lebih tinggi, tenang aja itu cuman rusak biasanya. Ya. Biasanya.
di lantai 7 ya. Iya. Tuh. Kalau ada yang berhubungan sama teknologi, salahin teknologinya. Iya. Tapi Nggak usah mikir kalau macam-macam. ada lift yang kayak gue soalnya tahu nih di rumah sakit di Jakarta Selatan. Kenapa sih harus tambah-tambah? Enggak. Karena ini Enggak, gue udah expect ini cerita tuh pindah, Mer. Nggak balik lu lagi ke Medi. Giliran lu udah selesai. Medi, giliran lu udah selesai. Gue matiin cuma ya. kasih tahu doang. Ngomong lu. Boleh ceritain gak sih, Bib? Apa? Boleh ceritain gak sih? Mati ini. Lama lu Amet. Kasih turun abang. Tambahan cerita bonus. Jadi tadi dari Kara kisah di kantornya Iya. yang lift itu. Iya. Oke. Nextnya berarti apa lagi mau Ya namanya? ayo dong, ayo. Kayak pace cerita itu kayak tak 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 udah selesai gitu Kayak loh. Jeremy ya, Iya, pace-nya cepet ya. pace cepet aja. Enggak usah kayak ini ya. Sekarang siapa Adam? Boleh? Iya, buat Dam. Iya. Sekarang Tani Dam, terakhir. ini yang cerita nenek lu itu. Oh iya. Ada 2 sih, terserah Berarti mau yang dua. mana. Lo kenapa ingetin gak, Bib? Banyak. Gak usah diingetin, biarin aja. Enggak, lagian kan ceritanya Iya, harus iya, yang iya, belum iya, pernah iya. kita dengar, iya. jangan yang udah Tapi didengar. kalau ini kayaknya nggak apa nggak, soalnya kan bawa-bawa keluarga. Nggak apa-apa. Dan maksudnya gue emang mau cerita ini karena Ini real. ini real dan Emang ada ini bisa cerita yang jadi gak real di sini? Emang kita nggak? Enggak, maksudnya kayak lu dengar dulu aja. Ah, fuck. Ah, tai. Enggak, ini sebenarnya enggak bukan pengen- sosok ya. bukan sosok. Bukan sosok, Bukan bukan sosok. sosok. Bukan sosok. Gue cuman mau ngebawa ini soalnya itu bisa ya ada sneak peek buat ke episode konten ke depan. Oh iya, benar. Oke, baik. Ini ada hubungannya sama foto. Yes. Enggak ada sosok. Gak ada sosok. Iklan. Sorry. Ayo coba. Oke. Ya, Cepetan dong, kenapa gue cuma sih? Ya lu geser sini jadi dong. geser aja geser sebelum gue masuk cerita nih. Iya, oke. Heeh. Bisa pegangan Yang ini tangan yang, kalau. yang ini menarik. Ya, menarik. Beneran. Iya, iya. Enggak serem. Jadi gini. Waktu pas gue SD, gue jalan-jalan sama keluarga gue ke Jogja, ya kan? Waktu itu kenapa jalan-jalan ke Jogja? Karena lagi ada event gitu kayak semacam open house di keraton ya, di Iya. keratonnya gitu. Terus abis itu ya udahlah jalan-jalan di situ gue, keluarga gue berempat sama nenek gue, jadi kita berlima di situ, sama ada temennya bokap gue yang ya punya koneksi lah ke orang keraton itu gitu kan. Terus udah akhirnya kita main ke sana. Di situ tuh Jogja lagi dingin banget. Gue nggak pernah sih. Gue nggak tahu kalau misalkan yang lain pernah atau enggak ya. Tapi di situ Jogja dingin banget sampai berenang pun nggak bisa. Dan gue mikir kayak ya Jogja kan harusnya nggak. Panas Iya. nggak sih biasanya? Iya kan? Iya. Ini tuh sedingin itu sampai Kayak puncak. kaca hotel berkabut pak. Oh iya. Iya. Kaca hotel tuh foggy gitu. Sampai dingin banget. Nah udah tuh habis itu akhirnya gue main tuh ke keraton kan sama keluarga gue. Setelah itu udah lagi ada event ini ngeluarin heritage-nya. Ya. Dan ini spesifik kereta kudanya Zaman dulu. zaman dulu. Kereta kudanya si Keraton. Sultan ya, Sultan. Sultan. Gak kebayang dikit. Serem nih. Ini pasti ada plot twist. Iya, potis asli. Ini plot twist. Beda kan? Kita main. Terus abis itu ya lihat-lihat kereta kudanya ada banyak kan. Nah, abis itu ada satu kereta kuda yang memang itu dari yang paling pertamanya, kereta kuda paling pertamanya, Sultan Hamengkubuwono I ya, berarti. Iya. Ya? Nah, udah tuh di situ. Nah, karena kita punya akses gitu kan sama yang teman bokap gue itu yang kenal sama orang keraton, jadi Boleh. kita boleh ke sana ngelihat ke dalam keretanya segala macam gitu kan. Akhirnya kita mendekat segala macam, terus lihat keretanya wangi, nggak ada apa-apanya, nggak ada parfum, nggak ada apa, keretanya wangi Wangi apa? bunga, Oke. ya kan, tipikal wangi horor ya kan. Bunga melati? Iya. Tapi gue suka lagi bunga. Parfum Zara gitu. Kan gak mungkin karena Iya kan. Oke, Biar oke. Keren spesifik. banget tuh Sultan. Anjir. Terus habis itu udah tuh kita udah puas. Apa yang dilakukan pada saat liburan? Kalau sudah puas mau pulang foto kan. Betul. Kita foto bareng deh tuh kita di Kereta. depan kereta kudanya. Foto. Cepret gitu kan. Udah tuh habis foto pulang kita ke Jakarta. Ya kan? Cici.
Cuci. Oh, Yoi. ceritanya kamera yang Two raw. style. Tuh stel. Yoi, kita nggak ada Kamera anak cuci. zaman sekarang. Analog boy. Asik. Terus? Oke, terus habis itu udah dicuci, fotonya dibawa, ya kan? Ada satu foto yang nggak ada. Dari semua kereta kuda yang difoto cepret, ada satu foto yang nggak ada, gitu loh. Lu nggak lihat nih hasilnya? Gue ngeliat hasilnya, gue inget kita foto itu, tapi nggak ada hasilnya, ya kan? Hah. Dan itu adalah fotonya kita berlima, bokap gue yang motoin. Jadi posisinya temennya Bokap lo. bokap gue, nenek gue, kakak gue, nyokap gue. Oke. Gitu ya, Berarti gitu ya. berlima tuh di frame. Ya, lu lihat gini ya. Teman bokap gue, nenek gue, kakak gue, nyokap gue, ya kan? Berderet, gitu. Itu foto nggak ada. Udah tuh, ya udah. Dilupain aja. Kita lihat fotonya kan nggak ada. Bokap gue bilangnya, oh nggak bisa kecuci, ini kebakar, Oke. ya kan? Tuh style, Oke. bakar gitu kan. Itu gue masih SD. Oke. Nah, pada saat gue udah lumayan ngerti, yaitu SMP akhir lah, udah mau masuk SMA, akhirnya dikasih tahu sama bokap gue, Dek, sebenarnya foto itu bukan yang nggak ada, foto itu ada, cuman nggak apa-apa cuci. Itu nggak apa-apa cuci, cuman satu frame itu doang nggak apa-apa cuci. Ya, gue tanya dong, kenapa? Kan Ada maksudnya apa gerangan? Pengen lu tanya dah. Ya udahlah ikhlasin. kan gue liburan, gue nggak ada, Bos. gue nggak ada foto bareng lagi soalnya selain itu, Oh. gitu loh. Itu cuman kayak foto-foto biasa, sisanya yang foto bareng tuh cuman itu. Oh, I Ya see. pasti gue mau dong, gue minta Iya, iya, kan. iya. Dia bilang sebenarnya foto itu nggak dicuci, gitu kan. Cuman satu frame itu doang. Terus gue tanya kenapa? Dia nggak ngejelasin, dia ngambil klisenya. Lihat aja sendiri. Lihat aja sendiri. Iya. Ya. Ambil, terawang, Cepret. set. Wih. Gue hitung orangnya 1, 2, 3, 4. Hah? Nggak ada nenek gue. Demi apa? Nggak ada nenek gue. Di frame gak ada nenek lo. Nggak ada nenek gue. Tapi nenek lo masih ada kan? Nenek gue masih ada, sampai sekarang masih hidup. Nggak harusnya di frame itu ada nenek lo di antara lo sama tadi. Temennya temen bokap, nenek gue, kakak gue, nyokap gue. Ini nggak ada, kosong. Ada Kosong space tuh gitu. maksudnya backgroundnya ada kelihatan. Kelihatan kereta kudanya, kosong tapi. Photoshop kali itu. Wah canggih juga. Itu style bos. Kalau misalkan double exposure mungkin, cuman enggak. Ini kameranya toy cam gitu kan. Jadi sekali jepret ya udah. Nggak ada nenek gue di situ. Makanya nggak dicuci sama bokap lo. Makanya nggak dicuci sama bokap gue dan keluarga yang lain nggak ada yang tahu. Gue doang sama bokap gue. Anjrit. Sampai sekarang tuh masih remain misteri. Masih ada klisenya? Kalau masih disimpan sih kayaknya ada. Bisa dibawa. Kapan-kapan bisa gak sih kita? Iya penasaran banget sih gue. Ntar gue coba bongkar ya. Berarti ada Kalau jarak. Berarti ada jarak. Iya, ada space kosong. Kosong. Bener-bener kosong. Anjir. So nggak ada itu nenek lu. Kosong ya, lu kayak foto tapi nggak mau ngerapat gitu, kosong. Kemana dia tuh? Mungkin Ninja pas, dia. pas lagi foto gitu nenek lu kayak Up. ternyata nenek lu flash. Flash Gordon. Cepet juga. Anjir Oke. itu. Gila, Itu gila, cerita saya. Itu epic sih. Terus yang mau lo ceritain tadinya? Ini bonus nih kan? Mau dibonusin nih? Anjing. Anjing menggonggong. Mau dibonusin nggak? Nggak usah. Lu dulu deh. Lo dulu. Kalau gua dulu berarti nanti ada bonusnya. Enggak. Kita lihat aja nanti. Enggak. Suara gua nggak ngepick lah. Tadi gue ngeliat. Ya udah. Suruh ngepick. Iya udah. Yo. Teteteu. Mau lu dulu? Apa gue bonusin dulu nih? Bonusnya gimana? Yang tadi dia mau cerita. Iya. Nggak usah lah. Aduh. Kenapa lu ingetin sih mas? Iya. Ya udahlah telanjur gue penasaran. Let's play. Boleh ya, boleh ya. Press and Boleh play. deh, boleh. boleh. Dipersingkat. Dipersingkat. Makanya Kayak gua ngeliat ini Pem gitu. ya, ini Nggak ada bumbunya, nggak ada. Klimaks. Cuman goreng aja. Oh, Lu bercanda. punchline Iya, iya. Banget tegang banget. Iya, Lemesin. vibe kurang enakin. Oke. Jadi gini, intinya gue lagi Sponsor vibe ntar. pokoknya intinya gue lagi liburan sama teman-teman gue di villa di puncak, ya kan? Masuk villanya nggak kenapa-napa, gitu kan? Nggak kenapa-napa, aman aja semuanya. Kita 3 hari 2 malam di sana, Oke. gitu kan? Hari pertama tidur, Bangun. ya belum. Oh, iya. Mau tidur kan bareng-bareng. Ada suara toke, Oh, iya. ya kan? Nyebelin banget itu. Iya.
kan mitos-mitosnya suara toke ganjil nih. Ya udah. Gue tahu dia manggil Ape. Udah lewat. Iya. Toke ganjil. Toke ganjil apa? Maksudnya? Iya kalau suara toke ganjil dia tuh memanggil sesuatu yang gue nggak mau. Toke ganjil. Jadi tuh kita maksudnya mesti suaranya satu hitungin. toke, 3 toke, 5 Satu toke tapi suaranya ganjil. Toke. Kan toke kan banyak tuh toke. Itu lu hitungin. Kalau misalkan Anjir. ganjil berarti ada sesuatu. Apalagi 7. Itu ininya kisahnya. Iya. Gua enggak tahu Dari tuh. mana? Hah? Oh banyak Pak, itu emang Gua nggak tahu. Itu emang mitos yang dikenal. Udah. Pokoknya intinya iya. manggil iya beneran. Makanya gue setiap ada toke gue hitungin. Kalian bisa ini ya komen ya. Kalau yang tahu kalian bisa komen. Ya itu mitosnya kayak cerita dari asal mana tuh gue pengen tahu tuh. Ya. Karena gue belum pernah dengar sih. Ya. Nah, terus habis itu udah tuh. Mau tidur gue hitungin. Ganjil, ya kan. Udah tuh. Jelek gitu kan. penting ya orang mau tidur. Toke itu. Iya, penting banget. Wah, ganjil. Lah, kalau Tidur, to- terus tidur. Tokenya kelihatan. Wah. Males. Dan kalau kena toke, lu udah buruan deh. Kalau kegigit tuh nggak bisa lepas katanya. Gedor toke. pintu ya kan. Katanya jepit pakai pintu. Ya. Lanjut. Nah, terus habis itu akhirnya Udah gue tuh jelek hitungin kan, ganjil, iya jelek. Ya udah gue tidur aja lah. Belum ada apa-apa, aman-aman aja. Oke. Setelah itu Besoknya nih. besoknya pagi kan. Hah. Pagi nih, pagi terang nih, jam 8, jam 9 gitu kan. Mandi dong. Aing mandi. Ya kan? Kamar mandinya tuh modelnya setengah ketutup, setengah enggak. Gua nggak suka kalau cerita di kamar mandi. Kamar mandi enggak kayak kamar mandi lu pokoknya. Kamar mandi hutan dah. Genggesnya kok keluar sih? Ya iya. Takut. Kan Jeremy Gak tadi. suka gua. Oh, Nah, jadi ini. open. Ya, pokoknya kamar mandinya kebagi tempat mandi sama wastafel dan toiletnya. Yang wastafel dan toiletnya ketutup, tempat mandinya kebuka. Open house. Kebalik ya. Open house. Orang yang tempat mandinya mah ditutup. Iya. Orang Iya, yang gua wastafel dibuka. misterinya ada di desainernya. terus habis itu udah kan dia kayak gitu, gue mandi. Kok gak enak. Ya dong. Kita manusia pasti bisa ngerasain kalau misalkan ada yang ngeliatin. Oke. Gitu kan? Toke yang ngeliatin tuh. Bukan. Pada saat Mandi. Iya. Mandi. Apaan sih? Kalau ganjil belum bersih. Jadi humor banget. Bener kata-kata banget Tony. Iya. Terus Udah pas mandi. Gua ada yang ngeliatin gitu kan. Nih anjir nih kenapa begini dah gitu. Nggak enak aja. Mandi diliatin kan nggak enak kan pasti kan. kayak Udah tuh. Gua ngeliat tuh ke atas. Kan soalnya atapnya ada yang Yang terbuka Ya, itu. open house itu. Oh iya. Ngeliat ke atas gitu. Siap. Nami dana kono. Apa? Wait, ada yang begitu. Apa itu toke? Genut. Kalau bahasa Arusnya lollipop ya. Ya, ada lollipop. Bang. Lollipop teh naon? Lollipop. Jangan naon lollipop. Oh, Ya. permen. Kalau kata Malaysia hantu guling. Ya. Baik. Kita multi ini ya. Ya, ini bilingual Multi setannya. language. Bilingual. Oke, ada hantu guling ya kan. Gak pergi-pergi. 2 kali gue nengok, 3 kali gue nengok gak pergi-pergi. Anjir. Iya. Tapi Enak, tuh, Doi. lu bayangin nggak logika ya? Hah. Ini logika ya. Kamar mandi kan kebuka segini ya. Berarti kan ada gulingnya segini ya. Lu bayangin posisinya dia dah. Iya makanya. Oh, Ngambang. Balancing coy. Iya, tapi- gua tahu. Lu lihat gak? Di atasnya kayak ada power balance. ya lah. Kalau kalau manet ya. Di ITV. Dan di prank. Dah. Anjing sih bercanda semua. Bisa bercanda ya? Bentukannya kocak, Iya. Bos. Kayak lu pikirnya kayak tembok nih. Enggak, gua Gini. Terus kayak balancing gitu kan. Ya, udah. Terus kalau mau jatuh, alah. Ada dah. Anjing, kalau jatuh kan goblok. Tarik kes. Mana semongko. ini podcast apa anjir? Gak jadi horor. Lanjut. Jadi horor. Nah, udah kan tuh, gue nggak bisa. Gue udah teriak tuh minta tolong, cuman gak ada yang dengar. Bener-bener gak ada yang dengar. Udah kan akhirnya gue cepetin mandinya, gue keluar. Udah kan udah gak ada kelihatan lagi dia. Nah terus abis itu malamnya gue kegiliran
cuci piring. Ini kita liburan tapi ada piketnya gitu deh. Oke. Ya kan, bagus lah sistemnya. Kayak mau ketua kelas lu ya. Iya. Udah tuh kan, gue bagian cuci piring. Dapur agak jauh dari living room kan. Udah tuh gue sendiri ke sana. Dia tuh kayak ngelewatin satu lorong gitulah, ngelewatin satu lorong baru masuk dapur. Buat ke tempat cuci piringnya. Iya. Oke. Udah tuh. Nyuci. Terus ada yang sut gitu. Eits. Udah dong Dam. Cium dong. Gitu. Genit. Ada yang sut gitu kan. Terus habis itu pas gue nengok ke lorong, ternyata Dia lagi. hantu gulingnya Ngintip? nungguin dia. Ih, dia demen sama lu. Udah cuci dah. Cuci Terus tegang gila pak itu gini nih. Gak bersih tuh gua rasa piringnya. Busanya udah kemana-mana. Itu warna peluntur. Kenceng banget. Udah tuh. Habis itu setelah gue cuci udah tetap nggak hilang. Dia masih tetap nunggu di situ. Masih di belakang lu. Nggak di belakang. Nih kondisinya gue nyuci di sini. Ya kan lu percuma lepas juga. Nggak, nih gue nyuci di sini. Gue keluarnya ke sini gitu. Nah ini lorongnya. Oh. Nah dia di situ. Diri. Oh jadi sambil nyuci lu Gua bisa kira ngeliat. nyila. Jujur gue malas kalau ada hal yang ngintip gitu loh. Kalau mau langsung semuanya aja jangan Iya. gitu. Jangan Iya. Gak ada yang mendingan sih. Iya, ada yang mendingan kayaknya. Mending gak ada. Mending gak ada. Udah terus habis itu ya akhirnya mau nggak mau gue nggak bisa keluar dari dapur pak. Kehalangan nih jalannya. Padahal piring udah bersih semua. Iya. Dia pura-pura aja. Diem aja kayak. Belum mau geser. Iya, abis itu sabun abis tuh. Iya. Tangannya yang putih. Udah keriput. Udah. Ya akhirnya gue terobos. Kayak tangan-tangan kalau menang. Gimana diterobos? Akhirnya gue terobos. Enggak, pas lu terobos masih ada. Masih. Oh, gua kira lu tos. Isi bang. Yoi. Udah. Iya udah. Udah pokoknya itu akhirnya gue terobos. Udah nggak ada yang tahu tuh. Setelah Anjir. itu, gue nggak cerita. Oh lu gak cerita sama teman-teman? Oh, lu gak cerita? Enggak, gue nggak cerita. Jelek pak kalau cerita bubar hari itu. Iya sih, 3 hari 2 malam jadi Nah, cuma iya. berapa malam. Oke, nice. Nah ini lucu dah. Biar gak tegang banget. Udah deg-degan. Sekali lah. Iya. Kita harus ketawa juga. Harus ketawa Jangan juga. takut semua. Cok, kalau ngomongin gini tuh kalau lu bawa tegang tuh kayak ntar mati. Jangan. Baik. Ayo lanjut sekarang. Masih bisa lucu ya? Masih. Coba koton. Komedi tuh nggak ngelihat situasi suasana. Betul. Iya. Ayo Bang Tony. Apa ya? Hukuman gara-gara lo. Sebenarnya kalau gue pribadi, Nggak pernah juga. ya bukannya nggak pernah sih, pernah tapi mungkin pada dasarnya kalau pas kejadian tuh sadarnya telat gitu loh. Oke. Kayak pas udah kejadian lewat baru itu apa nih? Baru kayak gitu. Iya. Cuman ya beberapa hal mungkin nggak terlalu penting lah ya. Nah, jadi ini yang mau diceritain yang mana? Yang kalau gue jaga di sini aja gimana? Boleh. Gimana? Boleh. Yang Pas kalau jaga di sini. iya. Jangan ya? Jangan. Nggak apa. Jangan sih. Jangan. Kan yang telah lalu. Ya enggak, gue tiap malam Jumat main sini NBA. Gila kali lu. Yang lain aja boleh nggak? Iya. Apa ya? Tanggal tua kayak apa kayak. Tanggal tua. Serem loh. Horor sih. Apalagi dompet kosong. Enggak sih, pas mantan gue bilang telat tuh Hey. Apa? Pas mantan lo apa? bilang telat. Anjir. Oh. Itu kayak Hororan mana? Sama salah ngisi GoPay orang. Nomor gua nih kayaknya. Kok gak masuk ya? Nomor orang. Itu lebih horor sih. apa ya? Masih bisa bercanda ya? Asik. Mungkin kejadian Yang udah lama gitu biar lo nggak pikiran. Ya. soalnya kalau kejadian yang kayak gitu gue mostly di rumah. Ya oke, ceritain aja. Kalau nggak kepikiran gimana gue tiap hari pulang ke rumah anjir. Kalau nggak ada di rumah nggak ada. Hah? Kalau Di luar rumah. nggak di rumah, iya di luar rumah. Ya paling di jalan. Kayak misalnya dulu tuh di kantor gue yang sebelum ini Anjing bener. Terus.
Kan belum. Met. Enggak. Kantor gue sebelum ini, gue tuh lumayan sering lembur. Pulang tuh jam 1, jam 2 gitu. Ya itu bukan lembur aja tuh nginep. Ya gitu lah. Jam 1, jam 2 nyetir sendiri. Dulu dari Tebet ke arah rumah gue di Kebonjeruk. Nyetir dulu bawa mobil lah intinya. Ya pulang lewat Casablanca. Gue pernah sekali pas lewat terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca. Oke. Ya yang turun ya. Iya, Iya. turun. Ya gue nggak tahu sih, cuman apakah gue lagi ngantuk banget atau gimana? Tapi kayak gue sering ngelihat sesuatu gitu Oke. dari spion dalam Oh ya. di kursi belakang. Oh, Ntar, lu naik motor apa mobil? Gue mobil. Oh, oke. Pion, Iya jadi pion kaca belakang. Lu naik motor naik mobil. di sini. spion Gue dalam, heran. spion dalam itu loh, spion dalam. Iya, dia Ya, nanya. terus kayak pernah sekali yang bener-bener clear. Ya, Jelas banget. jelas. Ada anak kecil sama kakek-kakek. Waduh, nebeng. Iya. Ngajak masa anjir. Beneran. Kayak pas gue begini, gue langsung refleks. Gue begini, volume radio gue gedein, gue buka kaca. Refleks lo cepet juga ya. Iya. Orang biasanya kalau kayak gitu diem. Nggak bisa bener-bener kayak anjing kayak gitu loh. Wah, bukan. Anjing. Anjing gitu. Nah terus Ada temponya ya. dari situ kayak nggak sehari doang, beberapa hari ya pulang sering lembur. Pernah kayak kalau misalnya nyetir, misalnya lu nih ya, lu sini kan, dari belakang tuh ada yang begini. Hai, ditepok. Iya. Kalau nggak pas lagi nyetir. di poke yang Iya. gitu. Aduh. Di poke-nya itu bukan di sini, tapi di punggung kayak. Dari belakang kursi gitu. Iya. Kayak, Kolesterol kali enggak? ya enggak dong. Enggak dong. Gitu sih. Kayak ada yang makan. Kayak gitu. Lucu kali. Gila. Wah, oke, males sih. Wah, ini cerita gue banyak sih kalau mobil. Aduh. Jadi mau lo yang cerita apa gue cerita? Lu aja. Gitu sih. Terus kayak ya kebanyakan memang pas pulang kantor karena malam banget, kayak gue lewat. Jadi kalau di Tanjung Duren tuh ada jalanan lumayan banyak pohonnya, rindang gitu, dan tebel. Kayak dari jauh tuh udah kelihatan gitu kayak ada sosok hitam bayangan tinggi banget. Iya. Di daerah mana? Pohon. Tanjung Duren. Di yang pinggir kali ya? Iya benar. Yang one way kan? Pernah lihat? One way. One way yang dekat kali Happy Store. Happy Store. Asik. Itu yang Oh, sebelah iya. kiri itu Iya, loh. Iya. Yang pinggir kali kan? Iya benar. Yang racikannya bagus tuh. Di situ. Kayak apa? Yang Happy Store. Happy Store. Happy Store tuh apa ya? Ya, racikannya bagus tuh. Jangan bang. Jangan, Bebas. udah. Yang Bebas, dekat bebas. Top One. Bukan. Yang Warung. Di Tanjung Duren yang lu habis turun jembatan yang di Sebelah kiri kan? Kemanggisan. Dari Kemanggisan ke Tanjung Duren kan lu naik jembatan tuh. Turun one way kan kiri. Habis itu lu bentok kanan. Nah kan ada belakang ke kiri lagi. Yang pos polisi, yang polisi. Oh. Itu kan ada toko bahagia di samping. Oh. Toko bahagia. Itu Jalan Patra namanya. Oh iya. Nah ya. Nah kalau gue masih lurus lagi, pokoknya ini dari kalau misalnya Tanjung Duren banyak makanan, Iya. lo kalau mau ke arah Greenfield, setelah KFC, lo belok kiri, terus lo harus belok kanan. Oh. Nah sepanjang jalan itu, Iya. gue kejadiannya di situ. Berarti bukan pinggir kali. Bukan. Jam berapa lu lewat? Jam 12-an jam 1. Dulu gue di kantor lama pulangnya jam segituan. Hampir tiap hari. Iya, hampir tiap hari. Yang sekarang enggak emang. Enggak, sekarang udah better Oh, dong. tapi kerjanya sampai Bagus perusahaannya. Asik. Tapi kerjanya sampai malam enggak? Enggak, Enggak kuning. enggak. Weekend kerja weekend. Ya gitu, terus gue lanjutin yang tadi ya. Jadi abis gue ketemu si sosok itu, kayak feeling gak enak gitu loh. Yes. Gue gak tahu sugesti atau gimana, kayak mulai punggung berat gitu loh. Kayak langsung beb gitu, terus panas. Abis lo lewatin apa pas? Iya, abis gue lewatin. Oh. Jadi bener-bener kayak gue
ya gue lewatin dulu lah, gue nggak ngerti gimana gue ngegambarinnya. Terus udah gue pulang sampai rumah. Part ini gue pernah ceritain ke lo. Oke. Biasa gue buka pintu pagar. Ini jadi gambaran rumah gue tuh, ini pagar, ini mobil. Gambaran rumah Iya. orang-orang Jakarta Barat. Iya, jadi ini pagar mobil, karena rumah gue di gang gitu. Pas gue mau buka pagar, dari luar tuh gue lihat di dalam mobil tuh di bangku setir itu kayak ada orang Di bangku setir. Lu cerita di kursi depan kiri ya. Jadi pas di bangku setir. Pindah Jo. Enggak di bangku setir. Ini gue pas naik motor. Ini udah cerita yang berbeda lagi. Ini di hari yang berbeda. Ini lu naik motor. Ini gue naik motor. Enggak, ini kan yang tadi yang pertama udah selesai. Nah Iya. ini cerita yang lain. Dia Oh, pernah iya. pulang naik motor di bangku mobil depan ada orang. Oh, di mobil rumah lu. Iya. dalam di garasi nyari Iya mati lagi. Iya kan emang dia begitu kan. Baterainya habis. Baterainya. Betul ya Iya, guys. iya. Ini bukan Terus, horor ya. Kalau ada perubahan warna, maafin ya. Iya. Terus Oh sorry itu di fullin ya. Apa? Di fullin. Enggak tahu. Iya. Ya gitu. oh, ya udah. Lobet paling. Iya, terus. Terus. Ini bentar ya, Oh, tadi iya. kayak gitu. Lo tau kan kaget gimana? Jantung lu berhenti Oh seketika. sorry, iya, sorry boleh gua interupsi. Ini kaget-kaget tanjakan Deplu. Iya. Bagi anak Jaksel mau kaget, naik tanjakan Deplu. Itu enak banget jalanannya. Set. Tapi yang dari ujung sini ya, yang mau ke arah Bintaronya, ngebutin tuh. Nah, kayak gitu tuh. Sesuatu kemaluan lu naik ke tenggorokan. Tanjakan deh ya, belum. Dupan gratis. Barusan nih kagetnya kayak gitu tuh. Nah, ya oke. Mohon maaf, lampunya mati. Gue lanjutin ya. Yuk. Ya udah gue pas buka pagar otomatis gue ngeliat ke arah mobil. Ya udah gue ngeliat kayak anjing itu siapa? Jelas kayak ada orang duduk. Iya. Tapi kayak ya udahlah masih kayak ya itu makanya gue bilang Iya. refleks gue selalu telat gitu. Tapi pas gue nyampe di dalam baru berasa. Kayaknya nggak mungkin deh. Oh. Sampai dalam baru. Tunggu. Iya. Baru connect. Iya baru Iya. connect. Bentar. Gak cocok kalau jadi film horor tuh gak cocok. Jadi kayak lebih ke komedi kan. Iya. Gitu Telat sih. responnya. Terus Ada lagi? ada. Nagih. Banyak. Ya udahlah sekalian lah. Heeh. Kalau ini cerita di kantor. Ini belum pernah diceritain nih. Belum. Oke. Oh kantor yang sekarang. Yang sekarang. Wah itu amit sih. Gue tahu. Udah. Oke. Jadi di kantor. Tapi ini udah lama banget sih. Awal gue masuk. Pas udah masuk atau nggak? Awal banget. Gue belum ya. Belum ada. Ini perusahaan pun yang dulu, Hah? yang itu baru didirikan. Oke. Jadi Itu baru jadi itu. CEO. Jadi yang itu yang di sana adalah mereka yang kami ada di Gue sini. pernah satu kantor. Oh iya. gitu. Gue kira perbincangan pribadi. Pokoknya awal-awal banget lah. Jadi perusahaan ini posisinya baru ada 3 orang. Baru ada 3 orang doang. Inisial Orang. boleh gak? Inisial Baru ada boleh 3 gak? orang. Satu kantor. Nggak usah. Ya, jadi tapi emang karena ini di bawah anak perusahaannya gitu, Oh, Tapi kayak karena- baru gitu. baru banget. Tapi karena baru banget, kita harus banyak yang diurusin kan. Gue sama partner gue tuh bisa nggak pulang sampai jam 2 gitu. Sama kayak tadi jadinya. Sama lah, mirip-mirip. Sana, lu apply kerjanya apa sih? Tahan gak tidur. Pos ronda. Banget. Oh CV-nya. job desk-nya begadang. Kelebihan begadang. Ya kurang lebih gitu. Terus, nah kantor itu tuh lagi mau renovasi. Oke. Jadi gue sebelumnya belum pernah denger ini. Jadi gudangnya itu ternyata emang Ntar lu, maaf. Itu lu bertiga kantor segede apa? Lu yang di lantai bawah? Yang di lantai yang gue datang, Iya, yang gue iya. kerja situ. Itu gede. itu masih di yang atas. Oh masih yang atas. Masih yang atas. 27. Enggak, 2. Jangan disebut dong. Oh lupa. Ya itulah. Ya, ya. Nah, masih di situ. Lagi mau renovasi. Oke. Kalau nggak salah jadwalnya waktu itu tuh lagi mau dibobok area gudang, Ya, dijebolin lah. dijebolin. Nah, I'm coming like a rain. enggak dong, wrecking ball juga. Oke, lanjut. Nah, terus pas di malam itu sisa gua 1 orang finance Oke. sama anak magang. Anjir, bertiga tuh. Oke, bertiga doang. Ya. Yang lain udah pada pulang lah ya, udah jam segitu. Magang. Tiba-tiba, jadi
posisinya ini meja dan kursi kita Oke. bertiga gitu, triangle. Gudang tuh pintunya di lu. Oke. Jadi lu duduk di situ, gudang di gua. Step 1. Jadi pintu gua. Iya, pintu. step 1. Ah. Pintunya Eits. sendiri. Ah. 1. Tapi gak ada yang notice. Ada yang buka maksudnya. Gak ada yang notice. Oke. Ada yang buka. Ah, Pokoknya tadi ketutup. Karena itu selalu ditutup karena banyak dokumen segala macam lah. Oke. Yes. Setelah itu udah nih kita ngobrol, diem. Tiba-tiba ada. Kayak tadi si Adam Iya gitu si disut-sut. Iya, Adam. iya. Ada yang manggil gitu. Iya. Arahnya lu jelas dari gudang Dari atau gudang. Wah. kayak gue kayak gitu. Iya, dari gudang. Serius lu. Serius. Terus. Udah, abis itu langsung kayak kita kerja di rumah aja kali ya. Udah, abis itu Langsung langsung. WFH. Kan tadi lu bilang yang pas pintu kebuka belum ada yang ngeh. Belum. Pas sut pas lu lihat kebuka. Iya. Oh, Baru di situ yang di kayak situ lo "Ih, ngehnya. demi apa itu kebuka. Iya. Iya. Kayak tadi ketutup gitu. Iya. Nah, kalau pintunya itu kalau kebuka harus dicekrek. Iya Baru dong. buka. Iya dong. Berarti dia diginin dulu. Mhm. Waduh. Tapi momen dia pintunya kebuka gak ada yang lihat ya? Nope, nggak ada. Pintu gua sliding. Terus dia Anjing, jangan. Gitu sih kalau dari gua. Itu di kantor yang sekarang. Iya. Tapi kantor kayak banyak banget ya. Banyak. Setiap kantor pasti punya cerita sih. Iya. Iya. Soalnya gedungnya kan nggak aktif 24 jam, Pak. Jadi Kalau malam mereka party ya. iya dong. Mereka ngantornya malam. Kayak gitu sih. Pulang. Iya. Oke. Tarik sis. Semongko. Jadi tadi cerita dari Tony itu berarti tadi kompilasi lah. Kompilasi Ya? lah. Kompilasi lah. Gue cuma dikit kemarin. Kompilasi. Lu Gue mau temen nambah aja. deh. Mau nambah. Enggak dong, udah dong. Apaan? Mau nambah. Next aja. Enggak. Yang kantor lu itu. Kantor gua. Nggak, Oh, gara-gara bawa kantor. Enggak dong. Oh iya, Udah bertahu. Oh, mesti nambah. Udah bertahu. Kalau ini gue boleh kan? Enggak. Enggak. Gue mute nih. Gue mute lu enggak. Lu sharing aja. Enggak, soalnya kalau gua kan cuma cerita itu Pendek-pendek. pendek-pendek. Gue pendek. Enggak. Pendek banget. Enggak. Ntar lu sharing aja, Iya, ntar lu sharing. bisa. Ntar lu sharing. Iya. Kita yang bawain, Kita yang bawain. ya. Iya, Oh, karena kan iya, gitu di aja. atas jam 9 tuh lu bisa sharing cerita. Yo. Siapa aja bisa ya? Tunggu. Tapi bisa sharing beneran. Iya. Caranya gimana? Kalian bisa email, kalian bisa WhatsApp, kalian bisa DM ke di atas jam 9. Ya, jadi kalian bisa sharing ceritanya, bisa dijadiin holofonik, jadi experience Berarti- kalian bisa kita bagi. Kalau abis ini gue cerita sama lu bisa holofonik dong. Bisa dong. Halus juga. Mengerti itu. Belajar marketing dari mana? Bagus. MM. Ini baru Oke, jadi itu sudah cerita dari kita berlima. Kalau yang episode ini cerita dari Adam, Kara dan Tony. Kalau yang kalian yang masih pengen tahu cerita gue sama Medi itu di part 1. Dan kita juga kayak tadi si Adam bilang buat kalian yang punya cerita kirim aja ya. Ya, ya. Semua kontaknya ada di Instagram, mau WA, DM, email, bebas. Kita terima apapun. Ya. Dan kita juga terima kasih banget buat Stinky Bean Space yang udah nge-support kita dari awal. Yeay. Kevin Space. Ada ya tulisannya. Oh iya. Aduh. Iya, ada ya tulisannya. kan. Iya. Yang mau boleh. Iya. Iya, Coba iya, cari iya. Stinky Bean Space. Terima kasih kalian semua. Sama-sama. Oh iya, terima kasih dari teman-teman kita dari Profesi Podcast. Yeay. Udah Sama-sama. Thank collab sama you kita. guys. Jangan lupa dengerin Profesi Podcast ada di Spotify. Jangan lupa di follow, jangan lupa juga di like IG-nya. Instagramnya apa dong? Apa? Profesi Podcast. .podcast. Oh, Profesi.podcast. Dan kalau lu Oke. nyaman sama tempatnya, lu bisa datang ke Stinky Bean Space. Yes. Bisa lihat di Google. Ya cari aja Studio Podcast Jakarta ada kok. Yes. Paling atas kok. Tenang, gampang. Oke, di sini kita mau pamit dulu karena ini kita udah selesai ceritanya. Thank you buat Tony, Medi dan Kara. Sama-sama. Thank you. Gue mau nanya, Ya, kalau yang part 1 tuh dikasih tahu nggak kenapanya? kasih tahu. Kasih tahu. Yang Oh, terjadi. lu screen cap itu. Yang mana? Yang itu? Heeh. Iya, iya. Oh shit. Oke. Oke. Buat yang penasaran kenapa kita bikin 2 part, lihat episode 1. Part 1. Jadi kita tunggu ceritanya karena setiap orang punya cerita yang harus diceritakan. See ya. And cut. Nice.